Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaedah. NIM saya 1714110067. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS dari manajemen perbankan. Baik, nomor 1 yaitu Undang-Undang tentang Perbankan dan Pengertian Bank. Undang-Undang tentang perbankan di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana pengertian bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, soal yang kedua yaitu peran Bank Indonesia terhadap pemerintah yang saya ketahui itu ada 7. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga yaitu pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, yaitu Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Baik, soal yang ketiga yaitu kegiatan bank. Di mana kegiatan bank itu yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau yang disebut dengan funding. Funding di sini meliputi simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau yang disebut dengan lending. Lending di sini meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga yaitu jasa-jasa bank lainnya atau yang disebut dengan servis. Servis di sini yaitu menerima setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran kuliah, pembayaran gajian, pembayaran pensiun, pembayaran honorer, pembayaran bonus atau hadiah. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu tentang virus corona atau COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda cobaan terkait virus corona atau COVID-19. Saya yakin kita semua mengikuti selalu perkembangan beritanya. Banyak sekali imbasnya dari musibah virus corona ini. Salah satunya yaitu imbas terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia terguncang perekonomiannya. Imbas dari virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perbankan yang ada di Indonesia, yaitu dikutip dari Kompas.com, dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi dan bisnis syariah, baik yang bersumber dari negara maupun dari wabah COVID-19 ini, yaitu yang pertama, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah. Di tengah merebaknya COVID-19 ini, tingkat kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik merosot drastis.
Terus yang kedua, kenaikan biaya produksi baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu terhambatnya realisasi penanaman modal. Ketidakpastian yang tinggi di tengah merebaknya COVID-19 ini kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian rencana penanaman modal di tahun 2020 ini. Dan yang keempat adalah peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah. Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan lain seperti bank pembiayaan rakyat, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Sebenarnya sudah benar. Pemerintah mengambil kebijakan lockdown ini agar mengurangi tersebarnya virus COVID-19 ini, di mana lockdown ini semua warganya diharuskan beraktivitas di rumah, tidak terkecuali orang-orang yang bekerja itu harus bekerja di rumah atau yang disebut dengan work from home. Terus semua universitas diwajibkan daring atau kuliah online. Terus semua sekolah-sekolahan ini kegiatan belajarnya dirubah menjadi di rumah. Hal ini untuk tidak menyebar luasnya tersebarnya virus COVID-19 ini. Dikutip dari duta.co, beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak dari virus corona ini adalah menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, suku bunga deposito facility sebesar 25 BPS menjadi 4,00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dikutip dari www.bi.go.id. Menurut saya, tindakan yang harus manajemen bank terapkan dalam menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini yaitu seperti yang diterapkan oleh Presiden Jokowi, kebijakan work from home ini harus berjalan, di mana bank itu harus bekerja di dalam rumah untuk mengurangi wabah virus 19 ini. Semua bank harus tetap menjalankan operasional dan layanan perbankan menggunakan pelayanan elektronik atau bisa disebut dengan ATM online atau lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.